biasanya gitu. Ya. Kata orang tua dulu yang ngasih itu sama saya, suruh bisa mijit. Kamu kalau kamu bisa mijit, kalau pulang mijit jam setengah malam, larut malam, kamu harus mijit. Tapi banyak tantangannya gitu Pak. Oh begitu. Laki-laki pakai baju putih, celana hitam, pakai sepatu, rapih banget. Oh begitu. Halo, assalamualaikum guys. Malam ini kita akan bercerita tentang suatu pengalaman hidup, baik itu di jalan atau di mana gitu. Jadi kebetulan saya itu ada narasumber Bapak Imam. Nah, Sebagai profesi apa Pak? saya biasa kalau ada yang nyuruh aja mijit Pak. Oh, tukang urut ya guys ya. Makanya kita ngalor gitu ini cerita kisah-kisah pengalaman Mang Imam, kisah-kisah pengalaman Mang Imam ini yuk kita kupas tuntas ya. Oke Mang, seperti apa ceritanya Mang waktu itu pertama kali Mang punya pengalaman yang aneh-aneh gitu? Seperti apa? Begini Pak, kalau saya kan ada yang nyuruh nih. Iya. Biasa kan saya ada satu pengalaman, kalau saya kan sering jalan kalau malam berangkat gitu ya. Iya. Ada yang nyuruh saya mijit gitulah, Iya, istilahnya iya. orang pegal-pegal, saya nyuruh saya tuh ke rumah. Oh gitu. Nah, kalau dia datang habis isya, biasanya habis isya. Kira-kira saya pulang habis ngurut nih. Kira-kira pulang saya jam 11, jam 11 malam ya? Iya, jam 11 malam. Nggak mungkin kan jam 11 siang pulang. Iya. Ada apa mungkin sih kalau aja gitu. apa sih jam 11 siang? Tapi kalau dari dari sore jam 7, dari jam 7 sore itu sampai jam 11 malam, Mamang itu melakukan berapa orang yang Mamang Pijit. klien Mamang pijit ya? Nyampe 3 gitu. Oh, 1 sampai 3 orang. 3 orang. Alhamdulillah sih Pak. Itu satu kampung, Bang. Satu kampung. Iya. Ya oke, terus pengalaman dari mijit itu pas Mang jam 11 malam sampai larut malam, ada sesuatu nggak Mang itu pengalaman Mang gitu? Oh, kalau habis ngurut itu biasanya gitu. Ya. Kata orang tua dulu yang ngasih itu sama saya, suruh bisa mijit. Kalau kamu bisa mijit, kalau pulang mijit jam setengah malam, larut malam, kamu harus mau. Tapi banyak tantangannya gitu Pak. Oh begitu. Kalau pulang malam gitu. Seperti saya udah pernah ya, di satu kampung udah ada apa gitu yang meninggal. Meninggalnya itu dalam kondisi kecelakaan. Oh iya. Gimana itu Mang ceritanya? Tapi saya nggak bisa nyeritain nama kampungnya ya. Iya. Takutnya ada istilah menjaga rahasia. Privasi. Boleh begini Pak. Pas hari itu hari malam Selasa lah. Seingat saya malam Selasa. Pas di satu rumah itu malam Selasa itu habis 40 harian. Iya. Nah, saya kan otomatis saya baru pulang jam 12:30 tuh. Betul. Pas pulang itu pas rumah yang meninggal itu ada seorang laki-laki pakai baju putih, celana hitam, pakai sepatu, rapih banget. Oh begitu. Nah, pas di depan rumahnya itu dia menangis Pak. Nangis? Iya. Itu persis depan muka Bapak itu? Enggak, bukan depan muka saya, depan pintu rumah orang yang meninggal habis 40 harian itu. Kan saya otomatis Pak, siapa ini, kata saya gitu. Kok menangis jam segini gitu. Saya tanya, mau kemana? Dia nggak bilang, nggak nyaut gitu, nggak jawab. Mau kemana, nggak mau kemana, apa nyari alamat, nggak jawab dia. Terus saya mundur lagi kan. Nah, ini orang apa mau nyuri gitu kan. Curiganya saya kan curiganya ya main feelingnya gitu. Nah, feeling saya kata saya nggak boleh suzon kan. Iya betul. Harus kita suzon aja gitu. Berarti orang itu apa nyari alamat. Nah, pas begitu saya lihat kok ini orang rapi banget, apa mau kemana, dia nanya saya, dia nggak jawab. Nah, habis gitu
Diingat-ingat kata saya, oh ini rumah ini tadi ada tahlilan lah. Kalau di kita yang pakai kan orang Islam kan dari 3 hari, Iya, 1 iya. hari, 3 hari, 7 hari kan. Malam Jumatan itu kan dipakai sampai 40 hari. Nah, kata orang tua dulu katanya Iya. sesudah 40 hari itu orang yang meninggal arwahnya pulang katanya. Oh, mau pulang ya. Nah, Mitosnya Pak ya. mitos, Mitosnya, ya. tahu mitos itu tahu Ya. ada dalam hadis dan Al-Qur'annya gitu Iya ya. betul. Kita kan belum nyampe ke sono Ya gitu. kembali kita ke Diri kita sendiri ya. Nah, begitu pas saya lihat ini ingat saya itu kan, oh ini habis 40 hari, apa dia mau pulang kemana, saya kan nggak ini lagi nggak nanya, Dek mau kemana, nggak jawab. Kalau mau nyari alamat kata saya, kalau nggak punya ongkos, Iya. ayo ikut sama saya Iya. pulang ke rumah dekat. Ya nggak jawab juga Pak. Kata saya, Masya Allah ini kasihan banget gitu gini hari gitu kan, takutnya orang mana-mana kita kan, kita ingat sama anak sendiri apa Iya, sama iya, betul. diri kita sendiri. Kalau di mana-mana kita ada yang ngajak Iya. tengah malam kan lebih enak kita. Iya. Itu enggak Pak, Oh enggak jawab sama sekali itu. enggak sama sekali, satu patah kamu Enggak. jawab. Nah habis gitu kan saya udah saya diam kan, saya takut juga nih, wah Iya. jangan-jangan ini apa gitulah. Saya takut banget tuh Pak. Pas saya mau lari nih, pegang sendal saya kenapa? Asli Pak, pegang sendal Pak nih. Tarikin saya celana kan, Iya. mau lari. Pas gini, wah, kok nggak ada Pak tuh di pintu? Enggak ada. Nggak ada. Pas saya jalan, saya jalan aja. Kelihatan ada satu rumah lagi. Itu posisi mengimam sendiri itu ya? Sendiri. Tengah malam mana ada orang sih? Kan saya pulangnya sendiri. Masa berangkat sendiri pulang berdua, siapa yang nganter Pak? Iya betul. Ada sendal Bapak. Ada. Ya itu bercanda teman gitu. saya. Sendal Bapak pasti ada saya, masa. Makanya saya teng-teng ke sendal. Oh iya. Nah, saya mau lari kata saya nih daripada takut gitu kan. Udah saya jalan aja. Pasti lihat udah ada di depan. Depan persis. Nah, di rumah, satu rumah. Oh, Dia mau tetangga orang warga situ cepat. Ini bener ini pencuri kata gitu. Pas saya jalan lagi tuh Pak. Dilihat, aduh, bagaimana nih kata saya. Jangan-jangan ini hantu kata saya kan. Iya. Pikir lagi, kok masa orang meninggal jadi hantu kan nggak ada ya. Iya. Nggak ada, itu mah mitos, Ya, itu mah cerita-cerita orang nggak ngerti ya. Percaya tidak percaya orang banyak begitu kembali ke orang, kembali ke diri kita sendiri lah. Lantas begitu Bapak positif itu gimana tuh reaksi orang yang tersebut Bapak lihat itu? Justru dia menangis Pak. Oh, menangis? Iya, menangisnya seperti orang perempuan atau menangis seperti kesakitan atau gimana Pak? Kayaknya itu kayak laki-laki Pak. Oh, kayak laki-laki. Sedih kayaknya. Oh, sedih. Tahu sedih bagaimana gitu kan? Ya. Mohon maaf, dipotong. Nadanya itu seperti apa? Nada nangisnya itu seperti apa? Kayak begini. Nah, begitu Pak. Kan saya ngerti Pak. Ini orang sedih Pak. Oh iya. Merinding juga saya Bos. Merinding ya merinding. Astagfirullah, Masya Allah. Gini hari masih takut sama gituan Pak. Bukan masalah takut, tapi merinding mungkin dari. Ya berarti. Bapak mungkin ya kali Pak. Oke, silakan lanjut Pak itu. Kalau takut itu Pak, dari diri kita sendiri. Iya betul. Misalkan kita jalan ke tempat malam, di otak kita, wah di sini ada ini. Nah pasti takut Pak. Padahal nggak ada Pak itu. Saya sering jalan kemana. Jangan takut sama yang begitu Pak. Kita takut itu nggak ada kan cerita orang dimakan setan. Nggak ada kan. Dibeolin di Pelabuhan Ratu di laut kan nggak ada ya. Iya. Mohon maaf ya, beol. Terus kembali ke laptop tadi Pak, Bapak begitu mendengar sesuatu orang itu menangis, itu gimana Pak? Kembali ke Bapak. Saya tungguin tuh. Pas saya kata saya nih dalam hati, wah jangan-jangan orang nyari alamat gak punya ongkos. Kata saya, kalau dia benar-benar orang, saya panggil lagi. Kalau dia istilahnya makhluk halus,
berarti dia nggak ada ya. Hmm. Nah pas begitu saya panggil, dek sini dek. Kalau di Sunda Makang begini ya, Hmm. Jang sini Jang, kalau nggak punya Oh iya duitnya, iya betul. ayo nyari mau ojek kata saya. Iya betul. Kata saya gitu kan. Jongkosin gitu Pak. Nah, di ongkos ini ada lumayan lah buat ongkos mah ada gitu. Iya. Nggak jawab dia Pak, masih nangis. Kan saya tambah takut Pak. Hmm. Nah saya udah jalan lah, nunduk ya saya jangan nggak mau Hmm. lihat. Tahu-taunya Pak, udah ada di depan saya Pak. Dia nggak jalan Pak, nggak melangkah kayak orang gitu Pak. Berdiri tegak kan? Ayo Pak, saya merinding Pak nih. Tuh Pak, lihat Pak. Tapi apa namanya? Lihat tuh Pak tuh. Hitam aja yo. Ini ya, tuh. Ini bukan main lagi. Nah, setelah Bapak di samping Bapak itu, di samping Pak ya posisinya? Di Apa depan, Bapak? depan. Depan. Itu berpakaian sesuai ini apa? Gimana itu Pak? Enggak pakai pakaian Pak. Telanjang maksudnya? Bentuknya kayak ibu-ibu mau sholat pakai mukena lah gitu. Oh begitu. Putih, tapi enggak berbentuk Enggak kayak ada orang kerucut, pocong gitu, gitu lah. Pak. Enggak. Tapi dia dari tanah itu jauh Pak. Oh, Sekitar melayang. melayang sekitar 20 cm dia jalan. Cus kata. Ah, kata saya, kok belok ke sana? Dalam otak saya pikiran, Iya, iya. di situ kan ada pemakaman kata saya. Oh, benar. Oh. Bapak udah sadar bersadar di situ ya? Tapi saya ingat lagi, masa kata saya ada pocong tahun begini ya? Iya, betul. Nggak percaya kan ada Iya, pocong? Iya, iya. Tapi saya jelas lihat gitu, itu Iya. pocong gitu. Iya. Tahu sih itu sih lah namanya, kalau kata zaman sekarang, jangan kita tergoda sama omongan-omongan begitu ya Pak ya. Itu ada pocong hidup kan nggak mungkin. Iya. Orang meninggal bisa hidup lagi. Udah tahu di dalam tanah masa pocongnya keluar ya Pak ya. Ngerti nggak Pak? Iya, iya, Pak. Tapi saya ngelihat gitu Pak. Berarti itu istilahnya lah ujian buat kita ya. Iya, ujian. Buat kita semua, makanya jangan terlalu percaya mitos-mitos begitu. Itu ujian buat kita supaya kita percaya bentuk setan kayak, padahal setan kan ada di Iya. kita, dalam hati kita ya, dalam badan kita itu pasti. Nah begitu Pak. Oh, begitu pengalamannya Pak ya. Oh. Segitu Pak. Oke, Mang, terima kasih atas waktunya, Mang. Lain kali saya akan panggil Mamang lagi ya, bukan panggil ya, mohon maaf, undang lagi bahasa kerennya, Mang ya, untuk melanjutkan cerita banyak kisah-kisahnya, Pak ya. Oh, baik. Oke. Terima kasih, Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Sama-sama. guys. Assalamualaikum, Oke. guys. Yuk, selamat malam.